Dalam kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana cara kita mengoptimasi Instagram secara organik ya. Jadi ibaratnya kalau belum mampu bayar iklan, ya udah kita maksimalkan dulu untuk organiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Ismail Firgantara, biasa dipanggil Ridwan. Saya di sini sebagai pemilik dari Mukena Elsa dan alhamdulillah bisa melayani TDA Solo. Dalam kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana cara kita mengoptimasi Instagram secara organik ya. Jadi ibaratnya kalau belum mampu bayar iklan, belum ada budget untuk iklan, ya udah kita maksimalkan dulu untuk organiknya. Tapi ini disclaimer dulu ya, jadi saya sharing di sini bukan merasa sudah lebih pintar, sudah lebih sukses, hanya sharing-sharing aja yang sudah kami lakukan di Mukena Elsa. Dalam optimasi Instagram organik, yang penting utamanya adalah di penggarapan SEO-nya dulu. Jadi antara username dari nama yang di atas itu, kemudian nickname itu harus benar-benar dikerjakan secara baik dulu. Misal kalian punya produk, misal saya mau kena Elsa ya. Jadi kalau untuk akun yang masih baru, mending muknanya itu taruh depan, baru Elsa-nya taruh belakang. Jangan kebalik, karena nanti akan sangat menunjang untuk di mesin pencarian. Misal orang nyari mukena, harapannya nanti akan di atas atau paling enggak urutan 1 sampai 5. Nah, kemudian misal masih kurang menunjang, ya udah tambahin nickname-nya. Nickname-nya kan bisa lebih panjang tuh. Nah, itu ditambahin dengan keyword-keyword yang udah dipilih yang paling powerful. Misal dan harus spesifik ya, kalau untuk mau menang di mesin pencarian. Misal mau kena gitu toh, mungkin Mukena Elsa akan di bawah karena kompetitornya banyak juga, dan Mukena Elsa bisa dibilang baru kan di online. Nah, kalau untuk mau menang di mesin pencarian itu harus spesifik. Misal Mukena seserahan premium Solo. Nah, kalian misal punya produk apa? Misal sepatu, ya udah sepatu, misal sepatu futsal aja, sepatu futsal apa, terus nama kota kalian. Jadi semakin spesifik nanti bisa semakin juara di mesin pencarian. Otomatis kalau kita tokonya gampang dicari, ya insya Allah akan jadi ramai, orang tinggal nge-DM kita atau tinggal komen di postingan-postingan kita seperti itu. Lalu setelah selesai dengan urusan SEO-nya, dengan mesin pencarian tadi, selanjutnya kita harus memikirkan yang namanya konten. Kita harus bikin konten yang seprofesional mungkin, sebagus mungkin, relevan mungkin. Sekarang mungkin IGTV yang engagement-nya paling ya lumayan bagus ya daripada yang lain-lain, daripada foto video. Sekarang IGTV itu untuk dieksplornya juga lebih bagus. Jadi coba bikin konten dengan video yang durasinya nggak lama, 1 menit lebih kan kalau untuk ke IGTV itu, dengan hashtag-hashtag juga yang relevan, yang bagus, bisa di riset sendiri. Udah lanjut ke konten, karena sekarang terutama untuk apa ya, produk-produk makanan, kuliner, kemudian tempat-tempat wisata itu kan banyak sekali ya di search atau di kolom search atau di media-media sosial, apa namanya, kalau di Solo ada Agenda Solo, ada Diskon Solo, itu mereka pakai konsep TikTok gitu kan. Jadi kan karena memang TikTok untuk saat sekarang memang lagi boom dengan musik-musiknya yang tren, itu lebih powerful untuk berpromosi. Satu itu, keduanya kenapa kita harus belajar TikTok, karena ke depan sebentar lagi yang namanya IG Reels masuk ke Indonesia. Nah, kalau kita udah bisa dan menguasai yang namanya TikTok, nah udah tinggal nanti di booming lagi pakai IG Reels-nya. Jadi seperti itu. Gimana sih caranya postingan-postingan kita tuh engagement-nya tinggi, biar banyak like-nya, komennya biar banyak, kemudian biar bisa di-save, di-share, kemudian apalagi bisa sampai jadi top post di Explore. Wah, itu kita tunggu-tunggu banget gitu kan. Jadi sebelum ke hashtag, kita harus mikirin konten dulu. Konten gimana sih harus impresif gitu kan.
setiap orang lihat konten kita itu langsung mampir, langsung berusaha untuk kepo untuk nyelesain gitu kan. Jadi ketika kita memakai hashtag yang bagus, kemudian konten kita bisa masuk ke explore, cuman karena konten kita kurang menarik, ya udah kita nggak jadi tonton gitu kan. Tapi kalau kontennya bagus, hashtagnya menunjang, ya itulah yang bisa menjadi top post. Karena namanya sosial media ya Instagram, jadi kita memang harus banyak hal-hal interaksi. Gimana bikin konten yang interaktif? Kalau masih dengan konten interaktif pun belum menunjang, belum bagus, ya udah kita harus berupaya untuk berinteraksi secara manual dulu. Nah, kalau untuk akun baru, berapa kali sih dalam sehari kita harus posting gitu kan? Nah, kalau untuk feed itu maksimal 3 kali sehari, minimalnya berapa? 3 kali juga. Karena kan memang akun baru ya, jadi kita paling enggak ya posting 3 kali sehari. Tapi jangan kebanyakan juga, dan postingannya juga jangan selalu produk terus, harus sesuatu yang bisa menarik para follower gitu kan, menurut niche-nya, menurut target marketnya. Kemudian untuk story berapa kali? Kalau saya bilang, kalau untuk akun baru, coba deh dalam sehari itu 10-12 dulu. Bisa dengan promosinya apa, programnya apa, kemudian produk-produk beberapa angle, kemudian testimoni, terus bikin apalah kuis atau apa yang mengundang interaksi sesama follower gitu. Terus kemudian untuk posting konten jam berapa Mas? Ya kita kan 3 kali sehari kan, itu sebenarnya bisa dipelajari di insight-nya masing-masing. Nah, kita harus belajar baca insight ya, dicek di insight follower kita itu ramenya jam berapa aja nih. Tapi kalau misal saya masih bingung Mas, atau kepentok jam kerja, kan saya pakai karyawan Mas, atau seperti apa, ya udah pakai yang standar aja, misal pagi jam kerja jam berapa, jam 8, pakai jam 8, kemudian siangnya jam break time kan, jam 11.50 atau jam 12 pas masih nggak apa-apa. Kemudian sebenarnya paling bagus itu kan malam ya, jam setengah 7 sampai setengah 9, nah itu kan memang paling prime time ya, paling rame-ramenya orang pegang handphone gitu, bersosial media gitu. Tapi karena ya itu tadi, kalau misal masih kepentok jam kerja, ya udah sebelum pulang posting dulu. Posting paling efektif itu sebenarnya kan 5 jam ya. Jadi ada jeda 5 jam itu paling efektif untuk algoritma Instagram. Jadi usahakan jangan terlalu berdekatan. Nah, seperti saya bilang tadi, mungkin jam 8 ke jam 12 itu masih oke. Menurut saya juga bagus banget gitu kan. Jam 12 sampai sekitar jam setengah 4 sampai jam 4 itu juga lumayan. Apalagi misal kalau malamnya juga diposting. Paling enggak malamnya itu harus diisi story. Jadi biar enggak kosong gitu kan. Karena kalau story kita posting, dia muncul paling kiri. Sedangkan perilaku follower itu kan untuk di story itu paling geser sampai 5 sampai 6 akun doang. Habis itu pindah ke feed gitu kan. Udah, makanya kita berupaya gimana caranya postingan kita story itu selalu di paling kiri. Makanya kalau posting di story itu kalau bisa 1 jam sekali nggak apa-apa. Konten ada beberapa jenis, ada banyak jenis konten gitu kan. Ada konten produk, ada konten video, ada konten TikTok sekarang, ada edukasi, ada quote dan segala macam ya. Itu intinya kalau semisal teman-teman langsung digenjot dengan konten-konten produk, biasanya orang pergi, followernya bosen, kemudian follow, terus kemudian mereka yang mau follow juga males gitu kan nonton-nonton. Tapi kalau memang kita suguhi mereka dengan konten-konten yang mereka sukai menurut target market, ya udah, mereka insya Allah akan datang. Setelah banyak yang datang, tinggal kita jualan di situ. Namanya sosial media, jadi kita harus banyak-banyak bersosialisasi, banyak-banyak menghibur mereka, istilahnya seperti itu. Baik, itu tadi sharing mengenai optimasi Instagram organik dari saya. Semoga bermanfaat. Salam kolaborasi untuk negeri.